Selamat datang di Nightmare Side Testy Misteri. Dan ingat, jangan nonton Nightmare Side Testy Misteri ini sendirian. Malam hari ini saya akan undang salah seorang narasumber yang sudah datang ke sini, yaitu seorang mahasiswa di salah satu universitas ya di daerah bisa di Bandung Selatan mungkin ya bisa dibilang ya, yaitu ada Kang Aang ya. Mangga Kang Aang, silahkan duduk Kang. Silahkan Kang. Selamat malam Kang Aang. Ya, nah jadi insan muda bisa nonton dan melihat langsung nih Kang Aang, mahasiswa asal Telyu ya, ya betul, dari Telkom. Bandung Selatan, benar ya? Bener Bandung Selatan. Bandung Selatan. Oke, Kang Aang yang akan bercerita-cerita malam hari ini di Nightmare Side Testy Misteri ini. Kang Aang, ada pengalaman apa nih Kang Aang yang mau di-sharing dan diceritakan langsung nih Langsung malam ya. hari ini? Oke. Jadi sebenarnya gini, aku tuh punya pengalaman di kampus itu ikut tim broadcasting gitu. Oke. Dan siap. kebetulan tim aku ini tuh bergerak di program horor. Oh, ada program horor Program juga. horor, iya. Oke, menarik nih. Nah, di salah satu episode kita tuh emang kita menelusuri tempat di Goa Jepang. Oh, Di Goa Jepang Dago Tahura. Tahura. Ya, Dago. Oke. Nah, sebenarnya itu udah masuk episode keempat kita waktu itu. Kita juga udah prepare segala macem. Atas perizinan juga udah kita urusin segala macem. Dan kita yang namanya taping horor pasti malam dong Kang. Cuman sempat ada perizinan tuh kalau malam itu tidak boleh dari pihak Tahuranya. Akhirnya kita mengambil waktu itu sore menuju maghrib tapi. Oke. Nah, beres pulang kampus nih kita emang udah prepare untuk melakukan tapping di hari itu. Kita datang, posisi hari itu lagi hujan besar banget. Di jam beres asar tuh udah hujan besar. Aku sama temen aku udah terobos ke sana pakai motor hujan-hujanan. Datang ke Goa Jepang dengan basah kuyup dengan kondisi Tahura kosong. Karena udah sore dan udah hujan ya. Udah tutup juga berarti. Udah tutup ya, jam 4 tuh emang operasional tuh udah tutup harusnya. Tapi kita udah ada izin jadi akhirnya dibolehin masuk. Di situ awalnya aku cuma datang berdua sama teman saya. Nah, waktu datang berdua itu tuh aku pikir teman-teman yang itu udah datang, udah di lokasi di depan Goa Jepangnya. Dengan PD-nya gitu kita kayak jalan masuk berdua langsung ke Goa Jepangnya tanpa pakai tour guide. Karena waktu kita mau masuk tuh ada tour guide yang nawarin, mau masuk katanya tuh. Enggak, Kak, saya mau ngeliput di sini, saya mau tapping. Nya nanti jadi narsum katanya itu. Oh ya, mau masuk? Iya udah masuk, udah ada teman saya. Saya dengan PD-nya masuk. Masuk berdua kayak sambil nyanyi-nyanyi sama teman saya karena mungkin ngilangin rasa takut juga ya, itu udah sore udah gelap. Kita lari di dalam, makin dalam tuh kayak kenapa sepi gitu ya. Aku pikir udah ada teman-teman di situ, udah ada set masang alat segala macam, ternyata belum. Gelap dong itu kan. Gelap banget, kita cuma mengandalkan pakai lampu HP doang. Kita sampai masuk ke sana, udah gelap nggak ada siapa-siapa, kita baru lah kok sepi gitu, nggak ada orang siapapun di situ, nggak ada pengunjung siapapun. Akhirnya kita udah nengok ke belakang, tanpa sadar kita udah dimentok di ujung. Kan kalau Jepang tuh mentok ya, nggak ada pintu lagi di sana, itu cuma pintu di depan doang. Jadi yang dari pintu masuk lurus aja terus. Lurus aja terus. Kita udah mentok dan sempat belok-belok juga, jadi di belakang tuh benar-benar gelap, kan kiri gelap. Terus nih kita udah kayak buntu nih kita dan nggak ada siapa-siapa. Untungnya di situ tour guide ngikutin kita karena mungkin udah feeling kayak nih anak berdua selengean banget masuk langsung gitu kan. Ngikutin akhirnya mau kemana, dari tadi nggak ada orang yang masuk katanya itu. Saya pikir udah ada teman saya, ya udah mungkin saya masih mikir miskom mungkin ya. Akhirnya kita keluar lagi dan karena kondisi hujan kita baru tapping tuh mulai jam 5. Kita udah mulai sore dan kita itu bener-bener ngeliput di dalam guanya saat itu tuh. Nah, kondisi di situ waktu teman-teman udah datang akhirnya dan emang ternyata saya itu ngeduluin teman-teman saya datang. Waktu mulai tapping saya tuh jaga alat di luar di pos, kan ada di depan pintu gua tuh ada pos ya, ada saung kosong gitu. Nah, aku diem di situ sendirian jagain alat, jagain peralatan dan tas bawaan teman-teman saya. Teman-teman saya masuk semua ke dalam gua itu. Kondisi itu benar-benar sepi, nggak ada pengunjung satupun karena udah tutup. Dan di situ udah mulai enak suasananya udah mulai kayak udah mau ke
hawa-hawa maghrib gitu. Terus saya coba buka HP untuk nge-distract pikiran saya yang emang mulai nggak enak nih karena udah nggak enak, anginnya juga udah nggak enak. Feeling lah ya. Iya. Terus buka HP, buka TikTok. Aku fokus lihat HP. Terus kan kalau di gua Jepang tuh di sini-sini tuh ada, di pinggir-pinggir tuh ada hutan-hutan gitu kan, pohon-pohon banyak. Di situ mulai gerusuk-gerusuk kayak ada suara angin gitu. Aku masih positive thinking itu angin itu mungkin hal yang emang alami terjadi gitu ya, kan. Gitu. Hewan gitu ya. Iya mungkin. Sampai aku lagi fokus ke handphone, lagi lihat TikTok. Nggak tahu kenapa di telinga kanan tuh kecil banget suaranya tuh kayak ada suara ketawa. Kayak ngetawain kayak gitu, cuman kecil banget. Di situ awalnya nggak saya coba kecilin suara HP saya, terus saya coba tilik-tilik lagi kayak didengerin, ternyata makin jelas. Di situ saya langsung buka headphone langsung masukin ke telinga, dengerin kencengan. Gak lama dari situ nggak kerasa, pokoknya itu udah masuk rep-repan maghrib, udah jam 6 kurang. Teman-teman juga masih ada di dalam goanya, belum pada keluar. Saya mau nyusul takut, saya di situ juga takut. Jadi akhirnya kayak ya udah saya diem di situ dengan dengerin lagu sekencang mungkin. Gak lama teman saya tiba-tiba lari ke saung saya, minta air putih. Tapi udah muka panik, udah pucat semuanya. Saya tanya kenapa. Terus ada salah satu teman saya yang emang megang kamera tuh kena, mungkin bersentuhan lah energinya sama di dalam, katanya tuh. Karena emang teman saya itu juga emang sensitif. Akhirnya udah dikasih air minum, udah muntah-muntah. Waktu keluar gue itu udah muntah-muntah segala macem. Dan posisi itu udah mau maghrib, benar-benar udah gelap. Dan si tour guide-nya tuh udah kelihatan panik juga. Panik dan akhirnya ngajak kita buat tetap cepet-cepet naik ke atas. Beresin aja. Udah nggak akan bener karena udah nggak berani. Terus sebelum itu tuh saya sempat ngobrol dulu sama tour guide-nya. Kalau sebenarnya tuh kalau posisi sore kayak gini tuh di Goa Jepang tuh udah beda lagi energinya, katanya tuh. Dan di Goa Jepang itu ada satu sosok yang dikenal Nyi Seringgit namanya. Nyi Mas Ringgit atau siapa pokoknya. Dan itu sosok yang dikenal di situ, katanya tuh. Nah, teman saya udah muntah-muntah segala macam, akhirnya kita ajak ke atas untuk cepet-cepet jauh dari lokasi itu karena udah gak kondusif. Akhirnya udah kita ke atas. Abis itu kita makan-makan, udah mulai enak tuh. Sampai akhirnya kita pindah ke tempat makan sate, udah di tengah kota, udah enak nih suasananya. Kita cerita-cerita kenapa. Ternyata yang diceritakan sama teman saya yang kesurupan, yang muntah-muntah itu, dia tuh selama megang kamera di dalam, kan dia kameramen megang pakai headset juga kan. Host di dalam tuh dia selama ngomong tuh dia nggak denger host tuh ngomong apa-apa, dia cuma denger di telinga kanan kiri minta tolong. Denger suara-suara yang emang kayak minta tolong, merintih, nangis segala macam di Goa Jepang tuh. Dan udah nggak kondusif juga megang kamera tuh, bener-bener udah dialihin lah fokusnya ke hal-hal yang mistis kayak gitu. Denger yang lain justru. Denger yang lain di situ. Terus di situ kaget juga kan, ternyata emang chaos itu di dalamnya. Terus saya juga cerita, saya di luar diketawain segala macam, udah ngerasa nggak enak. Terus tiba-tiba teman saya yang emang bisa itu bilang, habis ini pulang bersih-bersih, mandi, wudu kalau bisa, katanya tuh. Di situ saya panik dong, kenapa? Karena saya belum pernah ada yang nyuruh kayak gitu pulang. Sebelumnya kita pulang dari tempat-tempat misi itu nggak ada yang nyuruh kayak gitu. Pulang aja biasa kayak pulang gitu. Tiba-tiba disuruh bersih-bersih, disuruh mandi, wudu, bahkan sekaligus gitu. Saya mikir kenapa, ada yang ikut ya gitu kan. Terus dia bilang iya ada yang ikut, cuman udahlah nggak usah terlalu dipikirin, asal bersih-bersih mah nggak akan ganggu, katanya tuh. Di situ saya panik, saya langsung chat mama saya, "Ma, jangan dulu tidur, kayaknya ditempelin nih," katanya gitu kan. Soalnya takut. Terus FYI mama aku tuh nggak tahu dan nggak bisa perihal hantu-hantu kayak gini, nggak ngerti lah gitu ya. Terus tiba-tiba di DM tuh bilang kayak ada yang nempel ya, katanya tuh. Terus bilang itu mah kakek-kakek, katanya tuh. Terus itu cuman mamaku doang yang ngasih tau kayak gitu. Terus aku nanya jahil ke temen aku yang bisa itu, yang nempelnya kakek-kakek ya gitu kan. Terus teman aku kaget kayak sambil ketawa, loh kok tahu? Gitu. Iya, kok tahu kakek-kakek, katanya tuh. Akhirnya dari situ mama aku juga nggak ngizinin buat pulang dulu. Aku disuruh ke rumah kakek untuk bersih-bersih karena kakek aku kebetulan bisa ngerti kayak gitu. Akhirnya ya udah
Aku dibersihin malam itu juga, langsung pulang ke rumah, alhamdulillah nyaman. Tapi dari situ kita belum selesai tapping tuh, kita masih ada scene selanjutnya. Kita scene tuh selanjutnya di cafe, kita indoor gitu. Dan ternyata waktu malam sebelum tapping itu lagi tuh, anak-anak yang ikut kemarin tapping ke gue Jepang itu disuruh kumpul di satu ruangan cafe gitu. Kita nyewa gitu satu ruangan cafe, kita disuruh kumpul di situ untuk dibersihin katanya tuh, karena banyak yang ikut termasuk ke saya. Iya, ketempelan. Karena kalau saya udah dikasih air doa kan sama kakek, jadi saya dipisahin karena takutnya benturan lah katanya tuh. Terus akhirnya di saat itu kita bikin kayak kursi berlingkar, terus kayak pada berpegangan gitu. Teman saya juga ada yang bisanya. Kita sama-sama doakan lah gitu. Terus di situ aku nggak ikut karena aku udah dibersihin kan. Lihat mereka udah pada fokus ngebersihin satu persatu, sampai ada 2 orang yang emang mungkin yang nempelnya tuh berat di situ tuh. Ada host saya dan kameramen saya. Serupan berarti. Ya termasuk kesurupan sampai ketempelan gitu. Terus saat itu teman saya kan dibersihin dari belakang gitu kan, dibersihin. Ternyata yang ikut salah satu yang ikut ke kita tuh, ke kameramen aku tuh si sosok yang emang terkenal di situ, si Nyimas sering gitu. Dan saat dibersihin tuh ya, dia kayak dari punggung belakang dinaikin ke atas tuh mulai lemes si teman yang aku dibersihin tuh. Akhirnya tiba-tiba malah balik lemes ke si yang ngebersihinnya. Dia tiba-tiba jatuh dengan posisi aku lagi duduk di atasnya kayak pakai kursi, kepalanya nempel ke kaki. Terus tiba-tiba ketawa kenceng banget. Ketawa benar-benar kenceng sambil ngeliatin aku, kayak ngeliatin gitu sambil kayak ngeledek ketawanya itu gitu kan. Kayak ketawa ngeledek. Terus itu aku udah gemeter, aku nggak pernah ngadepin yang kayak gitu kan. Aku baca sebisa aku, baca ayat kursi ya, Anas yang kayak gitu aku baca semua. Sampai akhirnya tiba-tiba dia tidur sendiri. Dan waktu aku bacain tuh kan aku nggak ngerti juga ya aku harus baca apa. Aku cuman kepercayaan aku ya udah baca ayat kursi. Dan waktu aku baca ayat kursi tuh, aku kan di situ cuman pegang kakinya dia. Aku baca ayat kursi, temen aku yang lagi di bersihin itu tiba-tiba sakit dadanya tuh. Terus kayak udah katanya itu tiba-tiba gitu. Ya aku coba buat terus berdoa sampai akhirnya keluar. Udah keluar, dia udah benar-benar lemes. Dan ditanya kenapa, dia bilang katanya tuh, tadi waktu ngebersihin teman saya yang ini yang videografernya, dia tuh emang ditampilin sama sosok perempuan baju merah itu yang ada di gua Jepang. Dan rohnya temen aku yang bersihin tuh dibawa balik lagi ke gua itu, dibawa ke sana. Kayak mungkin ya marah atau gimana karena kita main-main ke sana di waktu yang salah juga. Pokoknya singkat cerita, temen aku cerita seperti itu, dibawa ke goa, mungkin di apa ibaratnya disekap dulu di sana. Dan nggak tahu gimana akhir ceritanya, akhirnya dia bisa balik lagi ke diri dia di cafe itu. Di situ udah kayak dia kehabisan energi mungkin ya, dia udah lemas lah. Udah lemas ya, dia udah lemas kayak gitu. Akhirnya ya udah dia diistirahatin dulu, dia ngerokok, dia minum air putih. Terus yang anehnya lagi udah kondusif tuh. Terus tiba-tiba minta ke saya nyalain satu rokok. Dia nyalain satu rokok, disimpan di depannya. Terus dia tiba-tiba diem, duduk berdoa, nggak tahu aku berdoa apa. Terus tiba-tiba badannya kayak gini, tegak, kayak menggerung. Soalnya ngeliatin posisi tuh, ngeliatin orang yang ada di dalam itu kayak menggerung, kayak gitu kan. Aku kan emang suka nonton jurnalisnya juga kan. Biasanya kayak gitu sepuh-sepuh kan. Itu sepuh. Terus kayak tiba-tiba ngegini-gini dadanya sampai kayak marah-marah dan ngomong nggak tahu bahasa apa, mungkin bahasa Sunda kali ya. Bukan Sunda kok, kalau Sunda aku pasti ngerti. Ini bahasa kayak seberang gitu, aku nggak ngerti. Kayak marah-marah, teriak-teriak, terus tiba-tiba jatuh aja dia sendiri. Dia jatuh sendiri. Terus tanya kenapa, ternyata itu emang leluhurnya dia yang sepunya dia yang emang menjaga dia. Boleh lah main ke situ. Iya, dimarahin bener ya. Dia dimarahin kenapa main di situ, kenapa berurusan sama kayak gitu katanya. Terus kayak akhirnya ya udah, dari situ udah clear, udah beres. Tapi ada satu cerita lagi, waktu aku misalnya beres tapping salah satu episode aku di Baksil. Mungkin aku juga di Baksil cerita, tapi nanti bakal ceritain sama teman aku satunya. Tapi saat itu aku sama teman aku ini sengaja pulang lebih lama karena aku harus beres-beres alat dulu. Dan aku tuh ngeh di situ, aku baru pulang jam 3:30 sampai rumah. Subuh ya.
dari Baksil. Tapi itu aku bisa berdua doang karena emang sengaja beresin berdua doang gitu. Karena kasihan yang lain harus kelas besoknya kan. Sampai aku di rumah tuh posisi udah pada tidur, udah gelap segala macem. Aku nyimpen alat kamera, tripod segala macam di rumah. Terus aku mau masuk kamar aku. Pas masuk kamar aku ternyata mama aku tidur di situ sama adek aku. Terus akhirnya oh ya udah, aku nggak masuk kamar dong. Aku cuma buka pintu dan mama aku tuh nanya kok baru pulang katanya tuh. Habis tapping mah aku bilang gitu. Terus ya udah bersih katanya tuh. Bersih saya ketidur. Sampai pas aku tidur sempet kayak erep-erep, nggak tahu kenapa, tapi emang saya sering erep-erep. Tapi udah bangun pas paginya ketemu mamaku di dapur nanya kemarin dari mana. Aku emang sebelumnya nggak bilang aku tapping di Baksil tuh. Kemarin kamu dari mana? Dari ini mah tapping horor kemarin di Baksil. Ngapain aja katanya tuh. Ya biasa aja tapping horor kayak gimana gitu kan. Terus tiba-tiba bilang kayak gini, mama semalam mimpi katanya tuh. Waktu tidur di kamar kamu. Posisinya tuh mama aku tuh emang ngebuka pintu kamar aku tuh setengah. Jadi kalau ada orang di depan pun kelihatan setengahnya. Nah, mama aku tuh sempet mimpi, awalnya tuh mimpi buruk gitu. Terus tiba-tiba nyambung ke erep-erep. Udah erep-erep, tiba-tiba mama aku kan kalau erep-erep tuh kadang orang bisa ngelihat sekitar kan, cuman susah untuk gerak. Mama aku tuh tidur posisi ngadep ke pintu keluar. Pintu itu kan setengah kebuka. Terus makin mama aku bilang tuh makin sini makin kelihatan kayak mulai kebentuk ada yang berdiri di depan tuh. Mama aku tuh kayak ngelihat samar-samar sampai akhirnya pintu tuh kegeser. Kegeser dan mama aku tuh udah ngelihat di depan pintu kamar tuh ada perempuan kepalanya gini, rambutnya panjang banget bang. Sampai ngeliatin mama aku kayak senyum ngeliatin mama aku. Terus mama aku di situ kan kayak erep-erep tidur dan katanya waktu pas mama aku lihat itu gak lama aku masuk kamar pulang. Itu bangun akhirnya iya nanya dari mana gitu. Waduh serem ya ini kalau misalnya memang bermain-main menyinggung tempat-tempat yang seram atau yang angker lah bisa dibilang dengan banyak mitosnya, udah pasti ada satu dan lain hal yang ikut ke rumah kah itu ketempelan dan lain-lain. Menarik sekali ceritanya Kang. Kang Desta narasumber kita yang selanjutnya juga sama ya, satu kampus ya tadi sama Ang ya. Betul, satu kampus. Kita berdua. Oke, berarti satu ini juga ya, UKM juga ya berarti bisa dibilang tadi. Kebetulan aku satu tim juga sama Ang. Oke, yang horor-horor ini ya. Namanya apa boleh dikasih tahu nih sama Insan Muda? Buat Insan Muda, jadi aku itu ada bergerak lah program Adimas. Jadi program itu memang bergeraknya khusus di horor, namanya itu Gelap Bandung. Gelap Bandung. Ya. Di YT nanti search aja ya. Betul, di Gelap YouTube. Bandung ya di situ nanti ada. Ada saya juga di situ ada. Betul. Karena pernah syuting juga ya. Iya di episode 5 itu ada Adimas ya. Oke, menarik nih. Oke. Pengalaman serem apa nih yang mau di-sharing nih sama Insan Muda nih? Adimas sebenarnya tadi kan udah diceritain juga sama Ang ya. Baksil itu. Nah, jadi aku coba ceritain yang versi yang lebih lumayan gongnya lagi. Jadi di situ sama waktu di episode 2 itu memang kita kan membahas Baksil nih. Jadi di setiap garapan skrip itu pasti aku minta untuk anak-anak skrip ini coba perdalam lagi. Untuk entah itu dia cari tahu, entah itu memang dia memposisikan dia tuh memang suka banget nih sama ceritanya. Nah, satu waktu si anak-anak kreatif ini tuh yang mencari tahu lah tentang si Baksil ini, si hantu boneka ini. Pas mereka research, nah ternyata mereka itu terlalu mendalami lah untuk si mencari tahu Baksil ini. Nah, satu waktu mereka itu cerita ke aku, Bang, ini kayaknya ada yang masuk mimpi deh katanya. Ada yang masuk mimpi deh. Setelah aku tahu gimana sosoknya, aku nanya gitu kan. Terus dia ngejelasin, iya pokoknya sosoknya itu sama persis apa yang diceritain juga. Ya entah itu takut atau memang seperti itu kejadiannya. Nah, anak kecil gitu maksudnya? Anak kecil. Nah, ya udah nggak apa-apa deh, itu mungkin halu dan lain-lain lah. Coba biarin aja.
Terus di research lagi. Nah hari minggu selanjutnya itu dia ngalamin lagi, tapi enggak di mimpi di sini Adim. Dia lebih langsung nampakin secara sosok lah. Di kosannya itu seringkali diketuk. Ini cewek yang ngalamin? Dia cowok. Okay. Cowok. Dia sering diketuk lah kosannya. Setiap terus diketuk-ketuk terus ya. Di sini aku juga khawatir lah sama dia. Yaudah aku bilang yaudah tapping di Baksil, kamu jangan ikut. Karena ini udah ada indikasi yang sekiranya memang bahaya lah buat dia sendiri. Itu sebelum syuting udah kayak gitu lah gitu ya. Sebelum itu udah gitu. Terus udah gitu yaudah waktu di hari H ternyata ya orang ini memang ya semangat lah dia untuk ikut. Aku pun ya satu sisi nggak enak juga untuk ngelarang dia. Terus udah gitu ya di hari H dia ikut. Nah waktu di atasnya itu yang di jalan-jalannya itu yang di atasnya itu yang di hutannya, memang kita itu tapping sekitar jam 12 jam 1 lah malam. Notabene itu Taman Sari udah benar-benar kosong banget. Terus ya benar-benar apa ya, lampu pun memang cuman dari lampu HP doang. Jadi kalau memang udah keluar dari sinar itu udah gelap gulita banget lah. Ya udah gitu udah tapping berjalan. Nah terus tiba-tiba dia tuh ngerasa lemas. Aku ngelihat dia ngelemas kayak jongkok gitu. Aku bilang ya udah nggak apa-apa, kamu ke bawah aja, aku bilang gitu. Udah aku rangkul, tiba-tiba pas aku rangkul dia tiba-tiba jongkok, langsung jatuhin diri gitu. Jatuhin diri ya, aku tanya kenapa ini. Terus dia tiba-tiba ngelihat ke mata aku gitu. Terus dia tiba-tiba ketawa di situ Adim. Tiba-tiba ketawa bilang kayak ngapain di sini, pakai bahasa Sunda. Ngapain di sini? Ya terus aku yang nggak ngerti apa-apa ya Dimas di situ. Aku teriak ke teman yang ngerti di situ. Di situ dia ngedatengin, pas udah ngedatengin ya dibaca-bacain doa gitu. Dia juga sempet teriak dan lain-lain, ketawa. Yang paling aku highlight itu ketawanya tuh khas banget. Dia karena dia cowok, si ketawainnya tuh khas banget, ketawa cewek gitu. Padahal dia cowok tapi pas ketawa dia kayak kedengeran melengking tinggi gitu ya, kayak cewek gitu. Kayak udah bukan dia lah, itu suaranya udah kayak aku ngeh itu bukan dia gitu. Intinya didoain, aku nggak paham juga itu apa yang didoain. Udah gitu udah dibawa ke bawah sama aku BTW itu. Setelah udah sadar tuh dibawa ke bawah, posisi aku kan itu sendiri, aku kesimpan dia di safe place. Udah gitu aku naik lagi sendiri ke atas. Nah di situ yang lumayan ketakutannya itu aku Dimas, karena itu aku jalan sendiri ke tempat tappingnya itu lumayan jauh, muter-muter kan. Situnya udah gitu ada satu belokan yang aku ingat banget, pohonnya tuh rindang sampai ngejatuhin si jalannya itu. Udah gitu jelas banget di telinga kiri, karena aku juga sambil lari kan takut. Di telinga kiri dia bilang sambil kayak ketawa, nada ketawa gitulah, kayak gak usah takut sambil ketawa gitu. Terus aku lari ke teman-teman yang lain. Udah gitu aku belum cerita itu posisinya. Itu dengar suaranya kayak gimana? Cewek kah? Cewek. Anak itu kecil kah atau ibu-ibu, nenek-nenek tuh? Yang aku ngeh banget itu Dimas, karena yang aku dengar itu sama waktu aku dengar waktu dia kesurupan temen aku ini. Kayak ini kayaknya sama nih orangnya nih. Yang si cewek ini gitu. Itu sih Dimas yang paling aku highlight. Itu berarti ada suara apa tadi ngomong? Jangan takut ya. Jangan takut ya. Oke. Berarti intinya dia tidak menakut-nakuti. Ya tapi takut banget ya Dimas gitu. Takut banget ya. Daerah situ memang punya banyak sekali mitos lah di daerah Baksil terutama ya. Karena di sana itu sebenarnya ada satu tempat yang cukup keramat lah di daerah Baksil itu. Nah biasanya ketika ada satu tempat yang memang bisa dibilang keramat, sakral, dan mungkin bisa dibilang ada kerajaan kecil kah atau apapun itu namanya, pasti di sekitarnya itu akan ada sosok-sosok yang mengganggu, yang mengikuti, jahat, atau mungkin bisa dibilang galak lah, kayak gitu. Itu sudah pasti, karena di tengahnya, di dalamnya itu kalau nggak salah ada sebuah mata air di dalam Baksil itu, dan juga dulunya sebuah patilasan, ya gitu. Makanya daerah situ cukup keramat dan cukup sakral. Nah biasanya di sisi-sisinya yang tadi seperti gue bilang, itu pasti sosok-sosoknya galak-galak tuh, pasti galak-galak, pasti ganggu, udah pasti itu mah. Tapi kalau udah makin ke dalam, itu akan bertemu yang sepuh-sepuh yang ini. Nah di
sekitarnya itu pasti ganggu. Bentuknya apapun itulah, bisa jadi ada cewek atau suara menggeram atau kayak gimana gitu. Bahkan kalau di dekat ini ya Jalan Taman Sarinya itu kita waktu itu pernah dihadang atau melihat ya kaki gitu, besar banget itu kakinya itu. Dia bisa nutup jalan Taman Sari itu, bro, di situ. Dan energinya besar, itu penjaga-penjaganya. Kayak gitu. Jadi nggak heran kalau daerah situ cukup keeng lah kalau bahasa Sundanya mah ya. Waduh, kenapa ya kayak gini dan lain-lain. Tapi ya ya ada sesuatu yang dijaga di situ dan sudah pasti penjaga-penjaganya itu akan melindungi lah. Wah, ini kan juga kita nggak tahu ya ketika kita explore misalnya malam ke satu tempat gitu, tujuan kita mungkin untuk dokumentasi dan lain-lain gitu dan lain-lain. Tapi untuk mereka kan itu something itu nggak ngerti gitu. Wah, ini mau ngapain nih orang-orang ini gitu ya. Waduh, itu emang punya cerita sendiri sih kalau Baksi. Iya, memang punya khas lah itu untuk Bandung Urban Legend. Sama aku ini juga sih Hadim ada cerita sih, ini cerita singkat tapi lumayan juga. Jadi aku tuh ada tante dulu waktu masih mahasiswa, masih kuliah itu dia sering main lah jalangkung di rumahnya. Nah sering main jalangkung sama temen-temennya, sekali waktu ya ini ketempelan nih, udah ketempelan ada something lah yang aneh. Terus udah gitu setelah udah main itu bacain mantra itu kan, yang tadi jemput itulah, nggak paham. Nah udah gitu itu full 30 hari itu kemasukan, Mas. Itu benar-benar 30 hari itu sosoknya yang beda-beda. Tapi yang paling aku highlight itu yang ada satu hari di situ kan nenek aku berarti ya, nenek aku itu lagi ngaji di situ, lagi ngaji di situ. Terus tiba-tiba ini tante aku anaknya berarti ya, tante aku itu lagi tidur di situ posisinya, emang lagi sakit. Terus setelah itu ada bacaan yang salah lah nenek aku tuh. Terus tiba-tiba dia ngeliatin ke arah mata nenek aku dari bawah gitu, kayak itu bacaannya salah ya. Dia pas lagi ngaji. Dia kayak itu bacaannya salah ya. Dan aku langsung Sodaqallah, langsung lari aja. Terus udah gitu yang keduanya ini sama. Keduanya itu ada satu momen yang kesurupannya tuh lumayan parah lah Dimas. Lumayan parah, udah gitu dibacain lah sama saudara-saudara tuh. Tapi dibacanya itu ya trikul kayak kulhu, kulang birabinas gitulah. Terus udah gitu bacain terus. Udah hampir setengah jam lah, udah mulai kelelahan si yang bacain ini tuh. Tiba-tiba si tante aku ini yang kesurupan, dia bilang kayak coba bacanya yang lain dong, bosan, sambil ketawa-ketawa. Itu langsung di sana langsung manggil yang bisa langsung di situ pokoknya yang aku paling highlight lah di mas cerita. Gitu. Ya ketika membuka portal mereka ya jelangkung atau apapun itu ya namanya, ketika kita mencoba memasukkan mereka ke dalam sebuah media, itu yang ngantrinya banyak banget sebenarnya, yang ingin komunikasi. Buka portalnya. Iya betul. Jadi let's say misalnya kalau gue lama jurnal syuting nih, kita membuka dialog kan bareng sama mereka. Kita membuka diri untuk misalnya teman-teman mediasi gitu, saudara-saudara mediasi membuka diri, dan itu tuh banyak banget yang mau masuk untuk wah, ada orang yang bisa komunikasi, itu akan menjadi sebuah magnet tersendiri. Makanya ketika nanti kalau di dalam satu community misalnya, atau di tim broadcast ini ada satu orang yang sensitif, ada satu orang yang lempe yuni misalnya, tulang wangi atau apapun istilahnya, gampang banget buat ketempelan, indigo itu misalnya, itu akan jadi magnet buat mereka. Itu akan datang tuh, wah ini orang bisa ngelihat saya nih orang, karena mereka tahu gitu, oh ini bisa nih, saya mau ngampein sesuatu nih, yang kadang kita nggak bisa bantu, gitu. Apapun itu misalnya menyempurnakan mereka yang anggota tubuhnya hilang, misalnya kayak gitu kan, tidak sempurna, kenapa saya masih ada di sini, penasaran dan lain-lain, itu wah
ngeri sih. Nah termasuk ketika main Jelangkung membuka itu, mereka tuh nggak ngantri banyak banget. Kayak dibuka itu portal waiting buka listnya. Itu satu gitu. Dan mungkin ada satu sosok yang udah nggak mau pergi, dia diem aja situ. Karena yang lain tuh nggak dibiarin masuk sama sosok ini. Di tante kamu misalnya ya, walau alam mungkin seperti itu kejadiannya. Jadi sosok ini udahlah, ada banyak yang mau masuk nih, karena udah dibuka, dia jagain tuh. Udah nama ini mau baik misalnya gitu. Oke, sip. Jangan ganggu, ini punya saya, jadi saya tempelin terus sampai akhirnya dikeluarin, selesai beres ya. Iya dikeluarin sih itu Adi Mas. Jadi aku juga pernah dengar kayak orang bilang kalau ketempelan gitu ya, kalau misalnya mereka suka ya mereka ngikutin, kalau mereka nggak suka ya mereka ngeganggu. Itu jadi gambling juga ya ini, suka dan tidak sukanya itu sih yang penting. Iya, mungkin ya. Mereka itu kan bangsanya bisa dibilang jin ya. Mereka kalau misalnya kenapa mereka bisa ngaji ya? Pasti bisa. Itu ngaji. Paling ngeri sih, Mas, itu paling ngeri. Ada jin ini, jadi kan berbagai macam tuh jinnya gitu kan. Ada yang mengganggu. Nah, apakah ini termasuk yang mengganggu gitu ya, atau seperti apa? Nah, itu kepadanya udah selesai juga ya. Betul. Iya itu alhamdulillahnya udah dibersihin lah. Coba-coba ya main Jelangkung gitu. Waduh. Itu paling ngeri ya. Paling ngeri. Bahaya ya. Ya, apalagi nggak bisa gitu. Nggak ada bekal apapun misalnya, nggak tahu harus kayak gimana gitu dan lain-lain. Nah, janganlah, mendingan coba-coba ya. Lebih baik jangan ya. Lebih baik jangan. Siap, terima kasih banyak ya. Adi Mas, ya, Kalista sama Kang Ang juga tadi sudah bergabung sama kita, teman-teman dari TLU, dan yang pastinya sukses juga ya buat program-programnya. Sukses juga buat Arda dan Website. Terima kasih banyak buat Insan Muda juga sudah menonton. Kalau kamu ingin diundang ke Nightmare Site Testi Misteri dan ceritain langsung nih barengan sama Dimasta, boleh langsung kirim aja profil kamu ke email kita nms@ardanradio.com. Nanti tim Ardan akan menghubungi dan kita sharing-sharing pengalaman seram, termasuk kamu kalau mau kirim cerita juga di sini ya. Jangan lupa di subscribe, likes dan komen ya. Dan terima kasih banyak juga buat Insan Muda yang sudah menonton kita live nih. Kalau gitu sekalian kita pamit. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan nonton Nightmare Site ini sendirian.